Kita bahas lebih dalam terkait kondisi Gaza saat gencatan senjata dicabut bersama relawan Mercy Indonesia Dr. Reifal Haidar dan pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi. Selamat malam Dr. Reifal, juga Bang Hasib. Malam. Kita nggak tahu lagi menyebutnya apa kondisi hari ini. Dari Oktober 2023 sampai sekarang, tadi Bang Hasib sudah menghitung ya, 658 hari. 658 hari. 658 hari belum ada titik terang. Bahkan sekarang warga Gaza dibiarkan kelaparan. Di tengah ancaman gencatan senjata yang bahkan dicabut. Saya mau tanya dulu ke Dr. Reifal biar kita semua tahu kondisi di Gaza saat ini seperti apa. Kondisi infrastruktur kesehatannya, warganya seperti apa. Baik, terima kasih Mbak. Jadi memang kalau misalkan kita melihat tentang kondisi Gaza saat ini, sudah masuk 21 bulan ya Pak ya. Kurang lebih jumlah korban jiwa hampir 60.000. Kalau misalkan kita breakdown lebih dalam, lebih dari 50%-nya itu bukan orang dewasa, laki-laki. Kayak 7.000 lebih anak-anak, 24.000 ibu-ibu, 5.000 lansia gitu. Jadi kalau misalkan kita melihat bagaimana keadaan di Gaza saat ini, itu sudah pasti semua orang di dunia sepakat bahwa ini adalah genosida dan kejahatan kemanusiaan. Seperti itu. Nah kondisi di sana seperti apa? Rumah sakit atau bahkan data WHO itu kan kelaparan. Mungkin saya izin sedikit Gaza membacakan ya. Saya takut salah juga nih. Jadi sebenarnya WHO itu ada namanya Impact Report Gaza. Itu adalah? Yang sebenarnya setiap minggu itu berusaha untuk diupdate oleh WHO yang bekerja di sana. Itu juga dari NGO-NGO yang masuk, yang memberikan data secara real. MOH Palestina juga memberikan secara real kepada WHO. Kalau misalkan kita breakdown lebih dalam, di sini terlihat bahwa jumlah rumah sakit saat ini yang masih di Gaza itu sudah tidak ada fasilitas kesehatan yang fully functioning. Semuanya pasti partially functioning. Di sini kalau kita melihat dari datanya per 23 Juli, berarti baru beberapa hari yang lalu ya. 2 hari yang lalu ya. Jadi sekarang rumah sakit yang partially functioning hanya 47%. Yaitu 18 dari sekitar 40 rumah sakit yang ada. Kenapa kita mengatakan partially functioning? Bahwa rumah sakit itu bukan hanya tentang strukturnya saja. Tapi ketika kita berbicara tentang rumah sakit, ada dokternya, ada perawatnya, ada nakesnya, ada butuh listriknya. Sementara listrik di Gaza kan sudah hancur semua. Gitu. Kita butuh yang namanya solar juga untuk membangkitkan listriknya. Mungkin solar panel ada, tapi hancur juga. Iya, betul. Seperti itu. Bahkan rumah sakit Indonesia, rumah sakit tercinta yang sudah kita bangun bersama-sama dengan uang rakyat Indonesia, sudah kita benarkan beberapa bulan lalu, sekarang juga diserang kembali oleh pihak Zionis Israel. Terakhir baru itu kan diserang lagi, baru dibangun, sudah dihancurkan baru kita benerin beberapa bulan lalu kan, kita pasang solar panel, kita benerin unit gawat daruratnya, sekarang diserang kembali. Kalau misalkan kita telaah tentang kelaparan gitu loh. Ini menurut saya adalah hal yang sangat terstruktur, yang sangat direncanakan dan bukan hanya dilakukan oleh Israel ya. Menurut kami Israel adalah pihak yang lemah. Kenapa kita bisa mengatakan Israel lemah? Israel bisa melakukan seperti itu karena didukung oleh negara adidaya. Ya, nah ini dia. Kalau ini terstruktur, tapi tidak ada yang bisa dilakukan, Bang Hasib. Secara politik apa sebenarnya yang harus dilakukan? Kita sekarang teriak-teriak dari 21 bulan yang lalu, tapi nggak ada hasilnya juga begitu sampai detik ini. Saya rasa kalau kita bicara hari ini, 25 Juli 2025, ada 2 perkembangan yang positif dan negatif. Sekali lagi, ini 25 Juli maknanya adalah tadi 658 setelah perang ini dimulai, atau 19 hari semenjak gencatan senjata diupayakan, terakhir tanggal 6 Juli sampai sekarang, atau 31 hari setelah Iran dan Israel melakukan gencatan senjata. Apa 2 hal itu yang terjadi hari ini? Yang pertama adalah kabar buruk yang tadi telah disampaikan bahwa gencatan senjata yang sempat diduga dan menjadi harapan banyak pihak termasuk juga Presiden Trump yang dalam berkali-kali menyampaikan akan segera tercapai minggu depan, sebentar lagi. Capek banget dengarnya dan nggak pernah tercapai. Ternyata kemarin justru Amerika sendiri dengan Israel yang menarik delegasinya dari Qatar yang menunjukkan bahwa proses ini berakhir. Tapi sekali lagi secara politik ada rumus yang mengatakan bahwa sifatnya tidak matematis, tidak selalu 1 tambah 1 sama dengan 2. Saya ingin mengatakan begini, kalau kita baca tentang perundingan perdamaian terakhir,
Minimal kalau dibaca semenjak 6 Juli, waktu perundingan yang dilakukan itu kan harapannya kurang lebih 90% ini akan deal, 10% tidak deal. Ya. Saking kuatnya statement yang disampaikan gitu. Tapi sekali lagi politik itu dinamis. Sekarang kebalik, ternyata yang terjadi adalah justru yang 10% per hari ini. Cuman kalau kita baca juga yang terjadi hari ini bisa jadi juga sebaliknya. Yaitu bahwa 90% ini bunyinya atau arahnya seakan-akan tidak deal, gencatan senjata gagal, tapi 10% bisa terjadi juga ada kemungkinan deal. Apa itu yang 10%? Adalah saya melihat ini bisa jadi juga semacam strategi yang saling lepas ya, tarik ulur secara spontan, secara seketika yang coba dilakukan oleh Israel dan Amerika untuk memenangkan. Karena kita tahu Hamas ini dikatakan udah lemah ya, udah lemah dalam pengertian melihat dampaknya luar biasa dan mereka ingin segera ada gencatan senjata agar bantuan-bantuan bisa masuk. Tapi di lapangan ketika itu mau dikatakan lemah, Hamas menolak untuk mengatakan lemah. Betul. Mereka melawan, mereka menangkap, mereka menyergap serdadu Israel. Jadi mereka ingin tunjukkan bahwa kami belum lemah dan kami tidak ingin menyerah. Nah itu konteksnya. Kami ingin berunding dan kamu harus taat dalam syarat-syarat kami dalam perundingan. Iya, tapi masalahnya kan sekarang warga Gaza ya semakin lemah. Kebayang mereka dibiarkan kelaparan, bahkan banyak yang mati kelaparan dalam antrean. Mbak Friska, saya melihat dari awal sebenarnya perang ini memang melibatkan para pihak yang saya sebut dari dulu itu orang-orang atau para pihak yang berkarakter keras. Hamas itu kita paham, ini memang di kalangan kelompok-kelompok di Palestina orang yang paling keras. Minimal yang menggunakan pendekatan peperangan total. Ya. Sama di Israel petanya sama. Netanyahu itu atau Partai Likud itu memang orang-orang yang selama ini bersuara dan memilih cara-cara keras. Ya. Nah bahkan Trump sendiri sebagai presiden Amerika sekarang ini sama-sama orang yang selama ini dikenal dengan pendekatan keras. Minimal kalau dibawa di dalam satu pendekatan antara one state solution dengan two state solution, para pihak tiga pihak sekarang yang terlibat dalam perang ini sama-sama mereka yang mengikuti ideologi atau mazhab one state solution. Oke. Nah, oleh karena itu kalau dipahami dalam konteks itu sangat paham kalau kemudian mereka kayak nggak peduli dengan semua, sekali lagi akses warga sipil nggak ada yang peduli soal itu. Dan sekarang mereka sedang mencoba ingin menunjukkan kepada dunia siapa yang paling tidak peduli. Iya. Dengan Amerika dan Israel narik diri, dia ingin istilahnya ingin dunia menyalahkan Hamas. Hamas yang tidak peduli. Iya. Bagi mereka ya. Tapi bagi Hamas justru mereka ingin membalikkan. Ini menunjukkan bahwa Israel dengan Amerika tidak peduli dengan dan tidak punya itikat baik itu. Nah, sebenarnya kalau di lapangannya, saya mau tahu Dr. Eval, seperti apa sih warga sangat kepayahan untuk bertahan? Kalau bantuan kan kurang bagaimana banyak dari Indonesia mengirimkan ke sana. Betul. Tapi pada praktiknya di lapangan seberapa sulit di sana? Jadi memang kalau misalkan kita melihat ini secara struktur dan sistematis ya, kalau bisa kita bilang. Ini dilakukan oleh Israel dan difasilitasi oleh Amerika sebagai negara yang membackingkan Israel. Bagaimana kita lihat seluruh mata dunia tertuju pada Palestina. Semua orang di dunia bersepakat untuk membantu Palestina mengirim truk bantuan beribu-ribu yang sudah mengantri untuk masuk, tapi dihalangi untuk bisa masuk. Pun beberapa truk yang mungkin masuk puluhan per hari, ketika berusaha untuk membagikan bantuan tersebut, maka otomatis akan terjadi kerumunan. Dan target kerumunan itulah yang diserang oleh pihak Zionis Israel pada saat ini. Kalau misalkan kita lihat berita akhir-akhir ini ada 70 lebih, 50 lebih, 90 lebih orang yang syahid, bahkan ratusan luka-luka akibat serangan yang dilakukan oleh Zionis Israel, baik itu serangan udara, darat maupun laut. Nah, jadi saat ini masyarakat Palestina punya dua pilihan, Mbak Priska. Yang pertama, mereka mati karena kelaparan. Yang kedua, mereka berusaha untuk mengambil makanan, mengantri dengan kemungkinan ditembak. Mereka juga akan mati ketika mengantri. Jadi dua-duanya sama-sama tidak ada yang enak. Baik, dan itu kita saksikan oleh jutaan bahkan miliaran mata yang ada di dunia. Gitu. Maksudnya kita semua Indonesia sebagai salah satu negara Muslim terbesar di dunia, kita sama-sama berharap bahwa kita bisa menjadi inisiator agar ini semua bisa terkendali gitu loh, Pak. Betul. Nah, apa yang bisa dilakukan? Karena begini ya, sekaligus juga merangkum Bang Hasib.
banyak sekali statement pembodohan yang sudah dilontarkan, misalnya oh tidak sengaja menembak mereka yang sedang mengantre, kan capek begitu. Jangankan kita katakanlah yang tidak terkait dengan Israel, bukan orang Israel gitu. Bahkan ada salah satu penulis Israel sendiri hari ini yang mengkritik keras apa yang dilakukan oleh pemerintahannya. Dengan mengatakan bahwa melihat dampak kemanusiaan yang begitu besar di Gaza, kata dia, itu kita teringat pada korban Holocaust. Jadi seakan-akan Israel dulu menjadi korban Holocaust dan sekarang justru Israel menjadi pelakunya. Nah, oleh karena itu menurut saya kembali ke poin saya tadi yang pertama, sebenarnya hari ini walaupun di samping ada kabar buruk juga ada yang lumayan baik. Apa itu? Yaitu inisiatif dan komitmen dari Perancis untuk mengakui kemerdekaan Palestina. September nanti janjinya. Dan di level menteri akhir bulan ini akan dilakukan di PBB. Cuman di level presiden itu diperkirakan September. Kenapa saya katakan ini momentum? Sekali lagi kalau kita bicara tentang kemanusiaan, sekarang yang paling komit dengan kemanusiaan adalah Eropa. Di antara negara-negara ini. Amerika di bawah Donald Trump tidak ada orang yang mulai percaya dengan kemanusiaan yang dia bangun. Karena sekali lagi minimalnya tidak konsisten dengan apa yang dikatakan. Saya berharap di awal-awal Juli yang dikatakan Trump menjadi kenyataan. Nggak apa-apa Trump dapat Nobel perdamaian kalau memang betul-betul menghentikan perang menurut saya. Kita diajarkan untuk objektif. Tapi ternyata dia juga main dalam permainan seperti ini. Menurut saya justru Perancis yang sekarang menegakkan bendera harapan panji-panji kemanusiaan. Nah, oleh karena itu kembali kepada Indonesia, menurut saya ini momentum emas bagi Indonesia untuk datang membackup Perancis. Apalagi kita tahu Presiden Prabowo begitu dekat dengan Presiden Macron, kita baru mengikuti itu semua. Ini penting di backup, diperkuat, himpun sebanyak kekuatan agar Perancis dan Eropa secara umum, bukan hanya Perancis, Inggris bahkan juga negara termasuk Australia yang memberikan suara itu, ini harus kita dukung untuk menegakkan kemanusiaan. Sekali lagi kita tidak ingin menebar kebencian. Kalau kita mendukung kemanusiaan bukan berarti membenci Israel. Justru two-state solution yang damai. Dan itu harus segera diwujudkan. Salah satunya komunikasi. Kalau ada pintunya dari Perancis sekarang, Indonesia bisa masuk ke sana. Terima kasih. Semoga itu bisa segera. Amin. Terima kasih Bang Hasib. Terima kasih juga Dr. Eval sudah hadir di Sapa Indonesia Malam.